Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita akan mereview satu hotel lagi di Lombok. Ini hotel terakhir di Lombok yang Bocan datengin pas road trip kemarin. Karena abis dari sini kita akan lanjut perjalanannya menuju ke Labuan Bajo nih Bobors. Dan kita mau nginep di daerah yang namanya Pujut. Jadi Pujut itu deket sama Mandalika. Nah ini Bocan dari Senggigi, abis dari Kalandara kita turun ke bawah lewatin jalanan berlika-liku ini. Dan ini pemandangan kalau lewat Senggigi tuh secantik ini Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors lewat Senggigi, HP harus on karena bawaannya pengen videoin terus gitu kan ya. Nah ini kita sebelum sampai ke hotelnya Bocan sempat mampir buat ambil laundry. Jadi kalau untuk road trip itu biasanya Bocan itu bawa baju cuma buat seminggu, terus sisanya di laundry. Dan abis nge-laundry kita lanjut makan di sate Rembiga Ibu Sinaseh. Kemarin salah ngomong ya Sinaseh, yang benar adalah Ibu Sinaseh. Nah ini kuliner wajib kalau Bobors ke Lombok. Aduh rasanya pengen makan ini terus, sayangnya jauh ya Bobors. Tapi dia ada kemasan vakum. Jadi kalau misalnya Bobors tuh udah mau pulang gitu ya, udah mau pulang ke Jakarta, nanti bisa tuh beli oleh-oleh yang kemasan vakum, bisa awet sampai pulang ke Jakarta. Udah selesai makan, sekarang kita lanjut perjalanannya menuju ke hotelnya. Nah ini kita lewat apa sih namanya, kayak Tugu Monumen gitu, lewat Lombok Tengah lah ya. Bocan kurang paham sih ya Bobors, tapi pokoknya udah ada petunjuknya lah ya di Google Map. Terus ini nih yang Bocan maksud nih, Tugunya. Terus kita naik ke atas, ini adalah jalanan bypass Bil yang Mandalika. Aduh itu jalanannya keren banget karena berasa kayak di tol tapi gratis. Itu jalanan tidak mengenal lampu merah, tidak mengenal pertigaan, pokoknya lurus kayak di tol. Ini enak banget jalanannya Bobors. Oh belum ini nih, ini baru nyampe bypass Bilnya. Nah ini juga ada tulisannya, salah satu kayak icon buat menuju ke sirkuit Mandalika. Dan ini tuh jalanannya emang bener-bener membelah bukit, jadi pemandangannya bagus tuh. Nah kita udah lewatin sirkuit Mandalika, sekarang kita masuk ke daerah Pujutnya nih Bobors. Jadi kalau misalnya dari sirkuit Mandalika dia tuh ada di sebelah kirinya ya, bukan kurang paham arah mata anginnya. Pokoknya itu udah ada di Google Map Bobors, nanti tinggal ketik aja tujuannya, tidak perlu takut nyasar. Nah untuk jalanan menuju ke villanya, ke hotelnya, jalanannya tuh kecil seperti ini Bobors, tapi so far aman karena udah di aspal, jadi nggak ada yang rusak-rusak. Terus ini vibesnya kayak kita lagi lihat di New Zealand padahal belum pernah, tapi vibesnya kita ketemu kerbau gitu kan, ketemu sapi. Nah ini kita biarin sapinya lewat dulu. Akhirnya kita sekarang udah sampai di Lobster Bay Lombok. Dan sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Lobster Bay ini. Harga kamarnya mulai dari 1,1 jutaan per malam untuk tipe kamar king dengan pemandangan samudra. Terus juga ada tipe kamar dengan 2 kamar tidur, harganya mulai dari 1,8 jutaan. Tipe kamar yang ini bisa untuk 4 dewasa ya Bobors. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel cantik dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra cashback hingga 600.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Lobster Bay ini, harga setelah pajaknya itu jadi 2,2 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli tiket points. Nah cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Nah ini Bocan langsung masuk aja Bobors. Terus untuk resepsionisnya ternyata ada di sebelah sini. Agak kecil ya jalanan dari jalanan
di menuju resepsionisnya itu cuma buat satu mobil kayak gini doang Bobors. Jadi kita parkir sementara di sini, nanti parkir benerannya sambil mindahin bagasinya setelah sampai ke villanya. Nah ini area, bisa dibilang ini area resepsionis atau juga area hiburan, area rekreasi, karena di sini ada game boards, terus juga ada, ini bisa buat restoran juga. Jadi katanya kalau sarapan minta sarapan di sini juga bisa. Nah ini sambil nunggu check in kita lihat suasana di sini. Aduh cantik banget. Beneran Lombok itu lagi masih banyak banget yang perlu dieksplor, dan semoga sih nggak kebablasan ya Bobors. Emang untuk saat-saat ini kayaknya emang butuh investasi, butuh bangun hotel banyak segala macam. Tapi semoga nggak kebablasan, semoga tidak merusak lingkungan. Karena Bocan perhatiin di Lombok tuh lagi banyak banget bangun resort baru di atas bukit gitu, yang tadinya bukit gersang biasa aja terus tahu-tahu muncul villa. Jadi emang itu view-nya bakalan ngejual banget, bakal bagus banget, tapi semoga dipikirkan juga dampak lingkungannya. Dan untuk proses check-in segala macam semuanya sudah selesai. Sekarang kita langsung menuju ke kamar. Kita diantar nih Bobor sama staffnya. Terus itu ada apa sih namanya? Polisi tidur atau cekungan gitu deh. Jadi agak takut nyerempet Bobor, harus miring gitu. Padahal bukan mobil ceper ya, tapi agak takut, tapi aman so far. Nah kita udah sampai nih Bobor ke unit villanya tuh. Jadi di sini udah ada parkiran ya, udah buat satu mobil, enak banget. Bocor paling suka nih kalau nginep di villa parkirannya pas sebelahan. Jadi kalau misalnya ada barang ketinggalan di mobil tuh nggak PR. Dan Bobor lihat dong, ini Bocor langsung terpesona sih sama vibes-nya. Aduh, rumahnya tuh kelihatan yang sederhana gitu karena full kayu, tapi pemandangannya tuh cantik banget. Nah, lihat tuh samudra biru di sana, terus di depan kita ada pool, terus juga ada bunga-bunga warna-warni. Ini harmonis sekali, pemandangannya cantik banget. Bocan rasanya tuh duduk seharian di sini buat mandangin view ini tuh nggak akan bosen-bosen ya, sambil ngopi atau sambil bolak-balik baca buku. Ini damai banget Bobors. Sekarang kita lihat ngomong baca buku padahal megang handphone, itu kerja itu kerjaan ya Bobors. Sekarang kita langsung lihat ke dalamnya. Jadi unit Bocan ini ada 2 kamar di kiri kanan, dan di tengah ini living room sama dining room. Itu di belakang meja buat makan. Nah di depan ini buat ya duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol lah ya. Dan villa ini tidak punya TV. Jadi ini benar-benar buat Bobors yang emang mau lepas dari dari aktivitas mainstream, nonton TV, nonton YouTube segala macam. Jadi ini benar-benar buat yang nyepi ya Bobors. Tapi kalau untuk internet, untuk wifi aman kok. Jadi kalau misalnya emang gak bisa lepas dari gadget, tenang, ini masih support untuk internet ya. Terus ini meja untuk makan, ada 4 kursi. Terus nuansanya tuh kayak rumah liburan di luar negeri, tapi ini versi yang tradisional karena beneran semuanya tuh dari kayu-kayuan gitu kan. Tapi untuk fasilitas kulkas, teko listrik, air minum semuanya udah disediain lengkap. Cuma tidak ada ini aja ya, tidak ada apa tuh namanya, wastafel. Tidak ada wastafel yang kalau buat cuci piring dapur tuh nggak ada. Jadi ini benar-benar rasanya sih kayak hotel karena nggak disediain tempat cuci piring. Sekarang kita beralih ke kamar tidur pertama nih Bobors. Ini kamar tidurnya luas banget, Bobors bisa lihat itu areanya space sekali. Terus di samping ranjang itu ada 1 kursi dan ada cermin, ini bisa buat meja rias, tapi cerminnya cukup tinggi ya. Mungkin kebanyakan tamunya bule atau bocannya yang stunting kayaknya. Terus di depan ini ada meja kerja, bisa buat kerja juga atau buka laptop lah ya. Dan ini sliding doornya kaca, jadi dari ranjang kita tetap bisa menikmati pemandangan laut biru. Ini aduh Bocat suka banget sama pemandangan di Lobster Bay ini Bobors. Nah sekarang kita lihat area kamar mandinya. Kamar mandinya juga super luas, ini gede banget tuh ya. Walaupun tanpa batap, tapi ini kamar mandinya super luas. Terus di tengah sini ada shower pancuran gitu, ada hand showernya juga. Jadi kalau mandiin bayi agak gampang. Kalau rain shower kan kita ikut basah ya mandiin bayi. Terus untuk wastafelnya dia ada 2 nih, ada 1 cermin, amenities kayak dental kit, shower cap, sabun, shampoo, semua disediain juga Bobors. Nah kita sekarang beralih ke kamar yang satu lagi. Ini kamar kedua. Desainnya persis sama seperti yang kamar tadi. Ada 1 ranjang ukuran super king. Ini gede nih Bobors, ranjangnya enak di tengah sini. Terus ini sliding door menghadap ke laut juga pemandangannya. Terus ada 1 meja kerja seperti yang tadi dan ada AC.
Terus ini disediain pool towel juga, jadi bukan cuma anduk mandi tapi ada anduk buat berenang. Ini salah satu fasilitas yang jarang diperhatiin sama villa yang di manage owner lokal. Kalau villa di Bandung, di Bogor, jarang banget yang nyediain pool towel ya, villa-villa tertentu aja. Padahal itu sebenarnya penting juga sih. Kita lanjut ke area kamar mandinya Bobor. Jadi ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Masing-masing kamar mandi udah punya sendiri-sendiri, nggak perlu sharing, nggak perlu berebut. Ini ada toiletnya, sama ada toilet sama lah ya Bobor, toilet, shower, wastafel, double semua. Nah ini kita keluar lewat pintu sliding door yang sebelah sini. Anak bocet sudah tidak sabar buat berenang. Padahal ini tuh udah jam 4:30, which is sudah sore ya Bobors. Tapi mataharinya tuh masih strong banget. Kayaknya masih tetap gosong sih kalau berenang pas jam segini. Tapi dia udah gak sabar Bobors tuh. Tapi bocet juga udah berasa lihat air tuh kayak pengen nyemplung juga. Karena panas-panas berenang dingin kayaknya. Ini si bayi nih, si bayinya berenang juga. Dia senang sekali. Ini kolam renangnya kedalamannya itu sekitar 140, bocah jinjit lah ya Bobors. Tapi ya kalau misalnya buat santai, buat berenang sih masih oke Bobors. Jadi kan nggak terlalu lebar tuh ya. Kalau misalnya takut nggak nyampe, pegangan aja di pinggirnya kayak bocah. Aduh, nasib ya stunting. Terus ini kita lanjut main air sampai mulai senja, sampai mulai sore. Udah mulai jam 5:30 tapi mataharinya masih tetap memancar. Ini kita nggak dapet sunset ya, karena sunsetnya tuh menghadap ke sana dan ketutup sebelah bukit. Nah ini ya, bocan berenang, Pak Su ngapain nyuci mobil. Selama road trip itu dia gak pernah nyuci mobil, jadi dia pakai tempat sampah diisi air gitu. Terus nyuci mobil, gak ada ember kan ya, jadi pakai tempat sampah. Nah ini udah seharian berenang. Dan sekarang kita lihat aerial view dari Lobster Bay Lombok ini Bobor. Jadi Bocan tuh nerbangin drone, gak cuma di atas villanya, tapi jalan lagi sampai ke pantainya. Ini kalau katanya sih kita bisa menuju ke pantainya, jadi ada aksesnya. Nah ini pantainya cukup cantik juga ya Bobor. Tuh lautnya bagus banget. Si bayi udah selesai. Sekarang ronde kedua Mas Ray masih lanjut sama si kakak ditemenin renang. Ini nggak perlu takut kedinginan sih ya, karena ya walaupun agak berangin tapi kan mataharinya tuh kuat, jadi enak aja berenangnya. Nah ini mereka balapan berenang, siapa yang paling cepat. Dulu sih si kakak tuh paling cepet banget ya. Cuma sekarang nih si Mas Ray udah mulai ngejar tuh. Aduh, Bocan ngeri celananya kedodoran. Dia tuh lagi pengen, katanya dia mau berenang pakai baju bola. Jadi ya udahlah, terserah dia. Dia lagi tergila-gila sama timnas Indonesia Bobors. Langitnya udah mulai makin jingga, mataharinya udah mulai terbenam Bobors, tapi suasananya tetap syahdu. Dan Bobors kebayang kan ya, malam tidak ada TV. Jadi kita tuh benar-benar bisa quality time sambil menikmatin kesunyian, kedamaian. Pokoknya ini enak banget sih hawanya. Tuh langitnya makin cantik. Walaupun tidak dapat sunset ya, tapi langitnya tuh cantik banget Bobors. Ini anak-anak masih betah banget berenang ya, mentang-mentang gak dingin ya. Sampai udah gelap, dari masih terang sampai udah gelap masih aja susah banget disuruh udahan. Nah ini special time lapse, kita lihat lampu-lampu nelayan, lampu perahu nelayan udah mulai dinyalakan. Dan untuk urusan makanan, jadi sebenarnya hotel itu si hotelnya tuh nyediain ada restoran ya, jadi kita bisa pesan makan. Cuma kan ya harganya pasti beda ya. Ini Bocan tadi siang sudah bekal sate rembiga karena emang enak terus juga murah. Nah ini Bocan kasih lihat ya, kalau untuk harga makanan di restonya tuh segini, tuh lumayan banget Bobors. Kalau sate rembiga tadi tuh seporsi 20.000. Jadi seporsi 20.000 dia bandingin, berkali-kali lipat sih. Nah ini suasana malam harinya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini sambil menikmati suasana yang sunyi di villanya Bobors. Terus untuk pencahayaannya emang sih nggak yang terang benderang ya Bobors, tapi kalau untuk misalnya makan segala macam ya masih oke lah. Nah ini di kamar pencahayaannya juga agak-agak redup. Jadi emang konsep villanya tuh kayak yang tipe etnik dan gak pengen terang benderang. Terus walaupun ini kelihatannya sepi, terus di tengah-tengah antah berantah yang sepi kemana-mana gitu ya, tapi untuk internetnya dia kenceng loh Bobors. Dan selamat pagi.
nih suasana pagi harinya. Aduh cakep banget. Kebayang gak sih buka mata langsung disambut laut biru, terus bunga-bungaan, pohon-pohon. Aduh ini bener-bener healing banget Boboers nginep di sini kan. Tuh sejauh mata memandang kita hanya bisa melihat samudra luas dan perbukitan sama gugusan-gugusan pulau kecil. Ini cantik sekali. Dan ini si Mas Ray sekarang mau main bola. Jadi di belakang villanya tuh kayak masih ada satu halaman luas dan bisa buat main bola. Seru ya Boboers nginep di sini. Bisa nyuci mobil, bisa main bola. Jadi gak yang mainstream activity-nya. Nah untuk sarapannya kita tuh udah dapet harga kamarnya tuh udah sama sarapan. Jadi kita nggak perlu bingung. Ini dapat sarapannya sesuai kapasitas kamar, berarti ada 4 packs. Nah ini Bocan nggak nambah karena biasanya anak-anak tuh kalau sarapan nggak terlalu banyak, cuma Mas Ray doang yang banyak sarapannya. Jadi ya udah ini masih bisa sharing lah. Nah ini kemarin habis Pak Su nyuci mobil kan dia bongkar-bongkar ya, ternyata masih ada satu laundry ketinggalan. Aduh ini udah berapa hari yang lalu Bocan takut dia jadi berjamur, jadi Bocan jemur dulu sekilas. Nah, habis dari sini selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa nih Boboers. Tungguin video Bocan berikutnya ya, pastinya bakalan seru. Terima kasih Boboers sudah nonton video kali ini. Semoga bisa menghibur buat Boboers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Boboers yang mau liburan.